Jadi kata-kata ada haja itu ternyata pengalaman di luar itu yang lebih banyak berkembang ilmu ternyata. Jadi disitulah kita bisa merasakan apa yang dikatakan ilmu laduni. Selama kita masih di pondok belum dapat. Artinya kita dengan mengajar tanpa belajar, di situ ada ilmu-ilmu yang dulu kita tidak tahu, yang belum kita pernah pelajari ternyata dapat. Nah, di situ rahasianya beliau yang ada haja itu. Jadi berkat kita mengajar itu, suka dukanya dakwah dari Muara itu mengisi majelis di daerah Sungai Trik waktu itu kalau tidak salah. Kita sama majelisnya malam satu semua. Jadi Jumat sore kita nunggu taksi di situ kan. Suka dukanya namanya taksi kan tidak menentu. Ada sampai maghrib tidak dapat taksi, jadi terpaksa pengajian libur. Dulu suka dukanya. Belum ada sepeda motor. Iya. Itu jalan dulu masih sakit-sakitnya juga. Sakit juga. Jadi bayangkan dari Komam Sungai Trik, PP aja, PP itu. Nanti biasanya berangkat jam berapa dari Komam ke Sungai Trik itu? Ya pokoknya sedapatnya taksi. Sedapatnya taksi itu. Paling habis sholat asar itu kan kita habis sholat asar itu sudah nunggu sudah di jalan. Sudah. Nah, itu sekali. Jadi rupanya dan itu kita bisa dapat pengalaman itu ternyata setelah itu ada diberikan rezeki oleh Allah, kita dapat membeli kendaraan walaupun saya nyicil itu perjuangannya itu. Suka dukanya berarti dari lumayan juga Muara Komam Sungai Trik itu terus berkembang dari Sungai Trik itu pindah lagi ke Kuaro sini, masih ini pulangnya ke Kuaro. Ke Kuaro. Kalau dulu pulangnya ke Komam. Sampai sekarang nih Sungai Trik nih. Alhamdulillah sampai sekarang itu bersambung lagi anunya itu. Yang Sungai Trik pinggir jembatan itu kalau dulu. Ya, itu ya juga masjidnya ya juga. Oh, sama yang di masjid yang samping Polsek itu PJR itu. Itu bergantian, seminggu di sini, seminggu di sana. Itu artinya suka duka. Perjuangan itu di situ yang pernah kita libur karena memang itu kondisi. Ternyata Allah ingin memberikan sesuatu itu bahasanya dicubit dulu, tanda dicubit ini kan. Iya. Jadi ternyata dakwah itu seperti itu, macam-macam lah. Ada kan sempat antum bahasanya hampir mau dipukul, mau dilempar atau mau Ya alhamdulillah tidak pernah. Karena kita ya dakwah ya kita intinya hanya menyampaikan ilmu aja. Kita tidak menambahi, tidak mengurangi. Di Padang Jaya termasuk lama juga sudah ya. Padang Jaya sekitar 96 sampai sekarang. Padang Jaya. Mulai jalan sakit sampai nyaman. Jadi berarti jalan ini termasuk nyaman yang kita sekarang. Nyaman ini. Sekarang. Kalau dulu orang ada yang jalan kaki. Terus cerita-cerita mistik pulang dari pengajian masih kendaraan pernah terdapat dulu? Nah itu ada juga. Jadi pernah itu berkendaraan berdua. Berdua sama? Ada teman katanya itu kan. Teman ternyata berteman ini bukan tambah nyaman, tambah menyusahkan. Karena teman yang takut. Iya. Jadi pernah di daerah Muara Langon itu ada temannya melihat semacam orang halus lah di jalan ini. Katanya itu tengkorak aja jalan mau nyebrang. Sekitar jam 1 malam itu. Iya. 1 malam. Jadi di Muara Langon itu kejadian kebiasaan kita kan kalau
malam ada tikungan tuh ngelakson, Iya. walaupun malam-malam. Nah. Dikira teman ini kita ngelakson itu orang nyebrang itu. Nah, enggak. Jadi Iya, iya. dia yang melihat. Nah, malah kita tidak melihat, beliau yang melihat. Nah, habis itu sudah tidak pernah lagi kita mungkin dakwah sendiri, kemana berangkat sendiri. Daripada bawa teman, saya takut. Terus yang cerita dulu antara Waro ke Padang Jaya antum pulang masih jalan sakit-sakitnya itu dulu. Jadi sudah macam-macam. Pernah didapat juga antum tuh? Nah, itu ya rata-rata kalau sudah ke Kuaro ini kan jam 1, jam 1 malam lah. Nah, Jadi orang-orang Sungai Ratu apa motornya itu. Kalau ini sudah pasti Pak Ustadz yang lewat ini. nah, Ya kalau di daerah sini tuh tidak pernah Bang kita yang lihat macam-macam itu enggak apa. Cuma kayak sekali tertipu aja. iya. Nah, jadi ceritanya itu jam 1 malam, malam Sabtu. Nah, begitu naik tanjakan gunung itu, Nah, ketik lampu panjang, wah ada ini. Nah, kayak itulah barang orang putih itu Ya. wah. Nah, dikira ini wah ya sudah ini yang dikatakan orang-orang nih. Ternyata begitu dekat, rupanya orang pasir sini bawa karung, nah, kan begitu dikira pocong. Dikira pocong Iya, waktu iya, itu. iya. Sekalinya orang bawa. orang malam Sabtu kan orang mau pasar. Iya, iya, Mereka betul. sudah jam berapa turun dari situ jalan. Jalan kaki. Wah ini sudah. Jadi itu sudah. Kalau daerah sini ya tidak pernah menemui yang aneh-aneh juga. Sama juga kemana-mana itu tidak pernah menemui aneh-aneh itu. Nah, cuma ya tadi karena teman yang melihat. Nah itu jadi mulai saat itu sudah lebih baik sendiri aja sudah. Takut ya takut. Kalau enggak ya, alhamdulillah. Nah, sudah apa, namanya hujan panas apa tuh ya biasalah namanya kita dakwah. Tidak semudah seperti kawan-kawan sekarang langsung jalan langsung ada motor. Terus antum tujuan ke Padang Jaya ini dulu pindah dari Marakomam atas keinginan hati memang atau ada petunjuk dari guru suruh keluar? Ya pertama karena ibunya seorang guru SD lulus di tugas di Pasir Mayang, kemudian dimutasi ke sini. Nah, jadi mau tidak mau kita mengikuti. Nah, itu pun juga kita pindah itu dengan izin guru juga. Berarti yang PNS ini Ibu istri guru. Iya. Oh. yes, Pasir Mayang asalnya. Oke, Nah, oke. Pasir Mayang. Ulun baru tahu guru. Apa namanya istri sampean tuh guru antum kan sebagai guru SD. Baru tahu. Ulun kira di rumah aja kan. Guru SD. Oh. ASK pertama 87. Oke. Tahun 87 itu di Pasir Mayang. 94 ke sini. Ya, Itu sudah nikah sama antum ya? sudah nikah pindah sini. Enggak maksudnya Guru belum. Oh. Kan nikahnya 92. Heeh. 92. Perkenalannya itu di mana emang guru? Kan satu kampung kan. Satu kampung dulunya itu. Berarti memang bahasanya kenal di kampung Kenal sendiri. Kampung itu kan. Dan artinya ada hubungan keluarga tapi jauh. Mudah-mudahan panjang umur guru. Amin ya. Mungkin ada sepatah dua patah mungkin bisa disampaikan sama guru untuk penyemangat para penonton haus ilmu tentang apa kalimat hikmah yang bisa guru sampaikan mungkin guru. Nah, Sebagai pelajaran mungkin buat mereka. ya kita sebagai manusia yang memang tidak ada perbuatan yang paling afdol yang kita lakukan selain menuntut ilmu, mengajar ilmu ataupun belajar ilmu. Ternyata pengalaman saya pribadi memang sesuai dengan hadis Nabi itu, kalau kita ingin dunia ya dengan ilmu, ingin akhirat juga dengan ilmu, ingin dua-duanya dengan ilmu. Nah, ternyata kita dengan ilmu Allah berikan dua-duanya. Artinya kesenangan dunia kita dapat,
Nah, ya insya Allah kesenangan akhirat itu kita dapat. Karena sesuatu yang kita lakukan tidak ada yang lebih afdal itu daripada pekerjaan. Hadir ke majelis ilmu, datang ke majelis ilmu, mengajarkan ilmu atau belajar ilmu, itu yang suatu kewajiban bagi kita, itu tugas yang mulia, perbuatan yang mulia yang kita lakukan. Nah, ternyata pengalaman saya pribadi, urusan dunia itu ya alhamdulillah kalau sekarang itu ya cukuplah kalau untuk dunia ini kan. Memang benar ketika Nabi Sulaiman juga memilih ilmu, ternyata Allah berikan semuanya kepada Nabi Sulaiman. Nah, dengan itu alhamdulillah kita untuk dunia sementara ini kan sudah cukup lah kalau untuk dunia. Walaupun namanya kita berjuang itu tidak seperti mudah membalikkan tangan, penuh rintangan, suka dukanya. Itu tidak lepas itu. Jangankan kita sebagai seorang manusia, Nabi aja berjuang, bukan main. Para sahabat berjuang, guru-guru kita berjuang, dari macam-macam lah. Nah, jadi insya Allah dengan kita memperhatikan ilmu agama, ilmunya Allah perhatikan kita. Saya berani mengatakan seperti itu karena saya merasakan terbukti dengan kita memperhatikan agama Allah, Allah perhatikan kebutuhan kita. Allah perhatikan kebutuhan kita. Kita tidak minta, sudah Allah perhatikan. Nah, itu yang Allah perhatikan kita, perhatikan ekonomi kita, Allah perhatikan kebutuhan kita, Allah perhatikan keperluan kita. Alhamdulillah. Jadi kepada kawan-kawan khususnya yang para penonton haus ilmu, para pejuang ilmu, para pejuang agama, teruskan perjuangan kalian, jangan mundur. Allah selalu melindungi kita, Allah selalu membimbing kita, Allah selalu tentunya Allah senantiasa meridhoi apa yang kita lakukan. Demikian gitu ya. Terus ini guru terakhir mungkin ada bagaimana pendapat antum seorang bapak atau ibu yang berat untuk memondokkan atau menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren? Nah, itu kalau menurut terus terang saja, ya kalau menurut pendapat kita ya seorang tua itu salah. Karena kalau kita memikirkan banyak sudah pengalaman orang yang berat untuk menyekolahkan anaknya ke pondok, ternyata disekolahkan ke lain, itu malah sia-sia. Nah, karena saya juga dulu ditantang gitu kan. Punya teman, dia masuk MTS, saya masuk pondok. Artinya orang beranggapan masuk pondok itu tidak ada apa-apanya, bakalan miskin nanti. Bakalan miskin, paling jadi kaum apa. Ternyata kita buktikan. Ya betul. Terbukti kan? Terbuktikan. Jadi orang-orang yang menyepelekan gitu takut dengan pendidikan agama, wah itu bahaya. Jadi orang tua yang beranggapan itu salah sebenarnya. Masalah apa? Karena itu kita rasakan juga dulu. Ditantang oleh seorang teman. Dan orang itu masih hidup lagi, teman saya itu yang menantang, artinya wah apalah ya nanti jadinya bahasanya kalau masuk pondok. Nah, ternyata dia yang itu malah gak apa-apa sekarang. Nah, dibandingkan yang dunianya, yang apanya jauh terpeleset. Nah, kita walaupun jalan pelan-pelan tapi pasti. Nah, itu jadi orang tua yang beranggapan wah jadi apa nanti atau dapat apa, hasil apa, nah itu salah, orang tua salah. Ternyata dengan ke ilmu itu Allah berikan dua-duanya, dunia dan akhirat. Jadi kalau milihnya, kadang ada ngomong yang mondok itu kalau orang tua punya duit enak. Padahal kita dulu mondok, orang tua kita juga enggak punya duit. Enggak punya duit, sama. Kita berjuang juga. Berjuang juga. Allah. Enggak, ada bahasanya di antara kita juga nih, orang tuanya berat ingin mondokkan anaknya. Pertama mungkin yang dipikirkan
cukup sekolah aja, ijazah sekolah nggak dapat ijazah, di pondok udah dapat ijazah, di sekolah dapat ijazah, nanti mau kerja apa, itu yang dipikirkan kebanyakan orang nih guru. Karena kita sesuai dengan hadis, dunia itu kalau kita kejar dia lari, kalau kita tidak ngejar dia yang ngejar kita. Iya, nah, betul. itu benar. Hmm. Kita merasakan sendiri apa yang dikatakan hadis itu. Ya, kalau kita Mengejar dunia, dia lari. Dia lari. Kalau kita tidak kejar, dia ngejar kita. Kita kejar. Iya, betul. Dunia itu seperti itulah. Itu bahasanya itu sangat dangkal pemikiran seperti itu. Ijazah yang diharapkan bahasanya oleh mereka. Kan pondok kan, kalau kita mondok kayak guru tadi, guru mondok ya kan, sampai SD. Tapi selesai mondok dapat ijazah. Dapat ijazah. Iya kan, sampai S1. Iya. Dari mana ijazah itu Ngejar, kalau ngejar iya. dia. Pertama kan mungkin karena orang tua tidak mampu, mondokkan lah dulu kita kan sama anak. Siapa tahu nanti anak sukses bisa juga dapat paket B, paket C, sampai S1 kayak guru kan di situ kan. Iya. Ya itu kadang kita itu bahasanya sedih ngelihat pemikiran-pemikiran mereka tuh ingin mondokkan anaknya gara-gara pondoknya pertama mungkin tidak ada ijazahnya, tidak mengeluarkan ijazah. Itu yang kadang kita sedih tuh ngelihatnya itu. Kan paling tidak kan orang tua itu di antara keluarga itu tidak ada yang jadi, tidak ada yang paham agama, paling kan bisa berpikir satulah harus dikorbankan untuk mondok dulu. Iya. Kan benarnya harus berpikir seperti itu kan. Kalau kita mau melihat dunianya, apalagi akhiratnya, di antara kita tidak ada yang membacakan Yasin. Apa kalau kita meninggal, siapa yang bacakan kita? Ya Allah, itu ya mudah-mudahan orang tua mereka tuh yang terbukakan mata hatinya guru. Ya, mudah-mudahan guru. Kita dulu sebagai seorang anak belum terbayang, tapi kita bahasanya itu hanya ikut orang tua, apa kata kalau orang tua. Ternyata emang benar. Artinya walaupun biaya itu pondok itu udah pas-pasan, kadang-kadang kurang. Tapi alhamdulillah disitulah namanya sebuah perjuangan kita kan. Kita yakin sesuatu hal nanti suatu saat itu pasti Allah akan berikan hal-hal yang tidak diduga-duga. Jadi hal yang tidak diduga-duga itu tidak bisa didapatkan kalau orang yang tidak mau berjuang dengan Allah. Karena mereka tidak akan bisa mengira-ngira. Rezeki itu tidak percaya dia yang duga-duga itu kayak apa bahasanya itu kan. Nah, tapi kalau seperti kita orang yang sudah biasa seperti ini ya, yang tidak diduga-duga itu yang malah yang banyak. Terus sikap anak itu guru bagaimana guru? Di saat orang tuanya itu tidak setuju, sedangkan anak itu ngebet pingin mondok itu. Sikap anak itu tidak didengarkan orang tua, dosa tidak? Nah, kalau untuk kewajiban itu dia tidak berdosa kalau mau menentang hal-hal yang seperti itu. Tapi anaknya harus benar-benar buktikan. Nah, jadi apa bahasan itu tidak boleh taat kepada makhluk kalau untuk maksiat dengan Allah. Orang tua melarang untuk itu, dia melanggar kemauan orang tua itu tidak berdosa dia. Kan untuk menuntut hal yang diwajibkan kan di situ kan. Suatu saat nanti orang tua itu akan merasakan paling melambat nanti saat beliau sudah meninggal dunia. Oh, ini artinya itu. Dulu disepelekan, paling kamu jadi kaum, paling jadi apa nanti itu. Ternyata kaum itu perbuatan orang yang mulia. Ternyata seperti itu. Jadi anggapan orang tua yang takut dengan dunia itu malah nanti akan celaka. Berarti anak itu kalau menentang larangan orang tua itu tidak dosa ya? Tidak dosa. Karena memang anak itu ada kesempatan untuk mondok guru. Iya, untuk mondok. Bahasanya pertama mungkin pondoknya pertama gratis lah, atau biaya itu bisa diusahakan sendiri, ada yang nanggung. Terus orang tua nggak gitu, berarti tidak dosa anak itu ya? Tidak. Karena artinya menentang hal yang memang itu yang diperintahkan oleh Allah. Itu bahasanya tidak boleh taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah. Ta'ata li makhlukin bi maksiatil khaliq. Alhamdulillah. Ya mungkin itu ya guru. Terima kasih guru. Sama-sama meluangkan waktu guru. Minta maaf dari ya mudah-mudahan guru, mudah-mudahan
dengan adanya konten Haus Ilmu ini, insya Allah mudah-mudahan berkah kita semua guru. Amin. Berkat mengenalkan para tokoh agama, para pejuang agama, yang mana mereka untuk mencari ridhonya Allah saja, tidak ada mengharapkan dunia. Mudah-mudahan kita dapat berkah beliau semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin bisa disampaikan guru, jangan lupa subscribe channel ini guru. Ya, untuk para Penonton penonton, Haus Ilmu. teman-teman, jangan lupa Subscribe channel ini. Ya, ya. Mudah-mudahan kalau ini bermanfaat, subscribe channel Habib Fikri Banasan. Kalau tidak manfaat, tidak apa-apa, tidak usah di-subscribe. Abaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.